Kemarin sesumbar mau mendatangkan massa hingga 7 juta. Tetapi saat ditanya di manakah tempat lokasinya, bahkan mereka kebingungan, bahkan pusing. Ya gimana nggak pusing? Monas saja masih ditutup karena masih PSBB dan masih pandemi. Nah terus kira-kira lokasinya di mana ya? Bahkan Ferdinand Hutahian di akun Twitternya mencuit jika reuninya diadakan di Rutan saja. Ya reuni dengan HRS maksudnya bang. Ya memang sih itu untuk menjaga demokrasi di Indonesia baik. Tetapi kan ini lagi masa pandemi. Saya masih ingat dulu pada tahun 2017 atau tahun 2016 ketika ada masa berdemo di Monas, yaitu hingga jutaan. Yang katanya berita tersebut Presiden Joko Widodo malah mendukungnya, malah datang ke acara tersebut, malah menyapa peserta aksi tersebut. Kurang apa coba? Kurang demokrasi apa kita? Ini adalah bangsa demokrasi. Tetapi ini kan lagi pandemi. Kita seharusnya ya mikir pandemi dulu lah. Pasti kalau tidak pandemi, ya kemungkinan silakan mau berdemo, silakan mau mengumpulkan massa. Yang jelas harus izin dulu. Tetapi apa boleh buat? Monas sekarang juga masih ditutup. Jadi ya harus mikir ekstra keras untuk penempatan massa di mana total massa yang digaungkan kemarin adalah sebanyak 7 juta. 7 juta itu banyak. Kira-kira misalkan lapangan sepak bola yang kapasitasnya mencapai 100.000, berarti dikalikan aja lah itu berapa kali lapangan sepak bola. Itu pasti akan berpikir ekstra keras untuk mencari tempat di mana massa itu berkumpul selain di Monas. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Saat ditanya di mana reuni 212 malah pusing tentukan lokasi. Persaudaraan alumni atau PA 212 berencana menggelar reuni akbar yang diklaim bakal menghadirkan 7 juta massa. Perhelatan itu direncanakan bakal digelar pada Desember mendatang. Namun, hingga saat ini pihak PA 212 masih pusing menentukan lokasi perhelatan akbar yang ditargetkan dihadiri oleh jutaan massa tersebut. Pasalnya, sejumlah tempat publik di DKI Jakarta termasuk Monumen Nasional Monas yang rencana awalnya akan digunakan sebagai lokasi perhelatan itu saat ini masih ditutup untuk umum. Penutupan Monas tersebut sudah disampaikan pihak Pemprov DKI Jakarta. Kepala UP Monas, Isa Sarnuri, mengatakan Monas ditutup untuk umum sebagai antisipasi prokes bagi masyarakat. Sampai saat ini belum dibuka untuk umum, kata Isa Sarnuri, dikutip dari Hope Selasa 9 November 2021. Lantaran kondisi itulah, Ketua PA 212 Slamet Ma'arif pusing untuk mempersiapkan lokasi penyelenggaraan reuni akbar tersebut. Slamet Ma'arif mengaku jika dirinya saat ini bersama tim sedang menggodok pemilihan lokasi secara intensif. Persiapan tempat dan model acara masih digodok intensif oleh kami, tutur Slamet. Lebih lanjut, kata Slamet, PA 212 menegaskan kembali bahwa mereka tak menyebutkan jumlah massa yang akan hadir dalam reuni tersebut. Ia hanya berharap pesan moral yang ingin disampaikan dari perhelatan itu bisa sampai. Target pesan moral tersampaikan, ujarnya. Bahkan baru-baru ini ekspolitisi Partai Demokrat kembali menanggapi kegiatan reuni akbar Persatuan Alumni PA 212 yang sedianya akan digelar pada 2 Desember 2021 mendatang. Sebelumnya pihak panitia PA akan mendatangkan massa 7 juta yang turut meramaikan kegiatan ini. Namun mereka masih belum tahu akan diadakan di mana. Menanggapi hal tersebut, Ferdinand Hutahian memberikan komentar melalui akun Twitter pribadinya Ferdinand Hutahian 3 agar reuni yang dianggapnya tak bermanfaat tersebut dilaksanakan di Rutan Polda Metro Jaya. Menurut informasi yang dihimpun, Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bakmukmin mengatakan bahwa reuni 212 nantinya akan diikuti setidaknya oleh 7 juta massa. Sebagaimana diketahui, PA 212 akan menggelar reuni akbar pada 2 Desember mendatang yang rencana akan berlokasi di Monas. Dalam keterangannya, Novel mengatakan bahwa mereka semua akan turun ke jalan dan menuntut pemerintah Indonesia agar membebaskan HRS dan kasus pembantaian 6 laskar FPI. Kendati demikian, Wasekjen PA 212 Novel Bakmukmin belum menjelaskan detail kegiatan tersebut lantaran pihaknya masih mematangkan mekanisme kegiatan.
Pihak PA212 pun dikabarkan masih bingung akan melaksanakan reuni di mana lantaran sampai saat ini pihak Pemprov DKI Jakarta belum membuka Monas untuk kegiatan tersebut. Diketahui juga, pakar Refli Harun mengangguk setuju dengan adanya kabar bahwa reuni 212 akan digelar pada bulan Desember depan. Ia menyatakan kesepakatannya dengan alasan kekuasaan di Indonesia perlu dikontrol sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada awalnya ia mengatakan bahwa rencana reuni 212 pastinya akan menimbulkan banyak pertentangan maupun dukungan dari berbagai pihak. Tentu banyak orang yang pro, banyak orang yang juga kontra terhadap reuni 212, ujarnya dilansir dari Pikiran Rakyat 8 November 2021. Ia menjelaskan bahwa wajar saja jika banyak yang memberikan pertentangan terhadap rencana reuni 212. Pasalnya aksi itu sendiri sedari awal sudah bermuatan politis, yang mana pada tahun 2016 aksi yang diinisiasi oleh Rizik Syihab itu mengkritik Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang dinilai menistakan Islam. Maklum saja, karena memang reuni 212 ini awalnya muatannya sangat besar politis terangnya. Menurutnya, sudah pasti rencana reuni Akbar 212 ini akan bermasalah dengan pandemi ini. Walaupun sebagian pihak mengatakan udah, pandemi itu nggak ada lagi sebenarnya, yang ada adalah bisnis. Jelasnya, tapi kita harus mengikuti juga pemerintah. Paling tidak kan ada pemerintah yang masih bisa kita percaya. Dan kita dengarkan nasihat seperti apa dalam soal penyebaran pandemi ini tendasnya. Jadi saya setuju saja. Kenapa? Karena kekuasaan kita perlu dikontrol oleh kekuasaan civil society yang masih agar jalannya kekuasaan ini benar-benar sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945. Diketahui juga pegiat media sosial Ade Armando menyoroti sebuah video yang baru-baru ini ditayangkan pakar hukum tata negara Refli Harun di channel YouTube-nya. Menurut Ade Armando, Refli Harun mencoba adu domba dua pimpinan polisi Polda Metro Jaya atas kasus penembakan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek Desember 2020 lalu. Bagi Ade, Refli bak gelap mata dan ngebet sekali ingin mengadu domba dengan caranya. Refli Harun ini memang luar biasa. Dia rupanya ingin sekali mengadu domba polisi. Dia rupanya benci sekali dengan Polri dan pemerintahan Jokowi. Dan kebencian itu membuat dia kehilangan akal sehat. Atau kebencian itu membuatnya tega menghina intelektualitasnya dengan membangun narasi menyesatkan yang dengan segera diketahui cacatnya. Kata Ade Armando di saluran Cokro TV pada Kamis 11 November 2021. Ade lantas menganalisa video Refli. Terlihat dia tengah coba mengadu domba Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Tubagus Ade Hidayat dan Kapolda Metro Jaya A. Fadil Imron. Video itu tayang pada 10 November 2021 dengan judul Kasus KM50 Dirkrimum versus Kapolda Metro Jaya. Kok beda? Ade sejujurnya mengaku sangat tertarik menyaksikan videonya karena memang ingin tahu apakah ada perbedaan antara penjelasan Tubagus dengan Fadil. Yang dibahas tentu saja kronologi penembakan 6 laskar FPI di kasus penembakan di tol Jakarta Cikampek pada Desember lalu. Ade Armando lantas kembali menyoroti sikap Refli Harun yang seolah dangkal membaca masalah kasus tersebut. Padahal yang jadi pusat kontroversi adalah apakah polisi menembak laskar FPI dengan cara yang dapat dibenarkan secara hukum, atau apakah polisi menembak laskar FPI dengan sengaja membunuh atau sebagai bagian upaya dari upaya membela diri. Dari sanalah diperkirakan letak pusat masalah berada. Sebab bila polisi menembak mereka membela diri, mereka akan bebas. Tapi di videonya Refli Harun membeberkan sebenarnya tidak membahas itu. Bahkan Refli tidak menjelaskan tuh secara jelas apa yang disebut sebagai perbedaan penjelasan Tubagus dan Kapolda, sehingga penonton cuma bisa menduga-duga jadinya, katanya. Refli memang menyebut soal penjelasan Kapolda di saat konferensi pers di siang hari setelah penembakan 7 Desember 2020. Kapolda ketika itu menyebut 10 anggota laskar FPI yang menghalangi polisi. Nah, kemudian Refli lalu mempertanyakan posisi kemana 4 laskar anggota. Sejatinya jika Refli mengikuti rangkaian penjelasan yang sudah disampaikan baik Polda maupun Komnas HAM, pernyataan itu dianggap Ade terlalu konyol untuk diajukan karena 4 orang lainnya kan yang mengganggu di awal untuk kemudian diserahkan pada 6 anggota laskar lain untuk diserang.
Tapi yang aneh kok Refli harus menyatakan ada perbedaan Tubagus dengan Kapolda. Penjelasan Tubagus sejalan kok dengan Kapolda selama ini. Bayangkan Refli tak tahu bahkan data sepenting itu. Dia justru mengadu domba dengan cara yang sesat dan bodoh, ujarnya.